Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak Endi Bagus Prasetyo SOS MS STI dan rekan-rekan mahasiswa. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ederi Elia dari Prodi Sosiologi kelas karyawan NIM 22 10 30 dan 11. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pengendalian sosial. Pengendalian sosial itu merupakan suatu mekanisme untuk mencegah penyimpangan sosial serta mengajak dan mengarahkan masyarakat berperilaku dan bersikap sesuai norma dan nilai yang berlaku. Jadi setiap masyarakat menginginkan kehidupan yang tentram, damai dan teratur. Dengan itulah masyarakat perlu suatu sistem untuk mengatur suatu perilaku yang menjadi tujuan tersebut. Dengan adanya pengendalian sosial yang baik diharapkan mampu meluruskan anggota masyarakat yang berperilaku penyimpang atau membanggakan. Menurut para ahli, pengendalian sosial itu ada beberapa bagian. Para ahli yang mengkonsep pengendalian sosial sebagai berikut, yaitu Peter L. Berger 1978. Pengendalian sosial itu adalah berbagai cara yang digunakan masyarakat untuk menerbitkan anggotanya yang menyimpang. Yang kedua, Joseph Stay Rhodes. Pengendalian sosial itu suatu istilah kolektif yang mengacu pada proses terencana yang di dalamnya individu diajarkan, dibujuk, ataupun dipaksa untuk menyesuaikan diri pada kebiasaan dan nilai kehidupan berkelompok. Menurut Paul B. Houghton dan Caster L., pengendalian sosial itu adalah segenap cara dan proses yang ditempuh oleh sekelompok orang tua atau masyarakat sehingga para anggotanya bertindak sesuai dengan harapan kelompok atau masyarakat tertentu. Ada juga tujuan diciptakan pengendalian sosial itu ada 3 bagian, yaitu agar masyarakat mematuhi nilai dan norma sosial yang berlaku sehingga mendapatkan tentram dan damai dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Yang kedua, agar tercipta keserasian dan kenyamanan dalam masyarakat sehingga tidak ada konflik satu sama lain terhadap masyarakat lain atau kelompok-kelompok yang ada di suatu masyarakat tertentu. Yang ketiga, agar perilaku penyimpangan kembali mematuhi norma yang berlaku. Jadi supaya norma-norma yang ada di suatu kelompok tersebut dapat berlaku dan dipatuhi secara teratur sehingga mendapatkan tentram bagi suatu kelompok tersebut. Aturan yang dilarang contek ketika ujian merupakan salah satu bentuk pengendalian sosial di dalam lingkungan sekolah. Itu suatu dalam contoh dalam bentuk pendidikan atau sekolah, yaitu taburan antara siswa merupakan salah satu bentuk kurangnya pengendalian sosial yang mengakibatkan kekacauan di dalam masyarakat. Itu merupakan dalam pengendalian sosial, yaitu dalam bentuk kemasyarakatan sehingga melakukan tawuran dalam suatu kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Hukuman kurungan merupakan salah satu bentuk sanksi yang diberikan bagi pelanggar-pelanggar yang tujuannya untuk menimbulkan efek jerak bagi para pelakunya. Jadi siapa saja yang melakukan pelanggaran yang berbentuk fatal yang sehingga dapat dikasih sanksi yang menimbulkan efek jerak bagi para pelakunya. Jadi sehingga tidak terulang lagi ke depannya apa pelanggaran yang dia buat selanjutnya. Sifat pengendalian sosial ini terbentuk beberapa poin, yaitu pengendalian bersifat preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap norma yang sosial yang jadi tindakan ini dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan. Yang kedua, pengendalian sosial yang bersifat referensi adalah pengendalian yang bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah terganggu karena terjadinya suatu pelanggaran dengan cara memberi sanksi sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukannya. Sehingga pengendalian ini dilakukan setelah terjadinya penyimpangan agar pelaku tidak lagi mengulangi perbuatannya, mentaati nilai dan norma yang
yang berlaku di masyarakat atau kelompok tersebut. Proses pengendalian sosial ini ada dua bagian poin, yaitu pengendalian sosial secara persuasif dilakukan dengan cara lemah lembut, membimbing atau mengajak individu untuk mematuhi atau berperilaku sesuai dengan kaidah-kaidah dalam masyarakat, bukan dengan cara kekerasan. Yang kedua, adanya kelar pengendalian sosial yang komprehensif, artinya pengendalian sosial secara koersif, yaitu dilakukan dengan kekerasan atau paksaan karena penyimpangan yang telah berulang-ulang kali atau yang telah merugikan orang banyak, hendaknya dilakukan dengan paksa. Contohnya, guru yang mengajarkan dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang merupakan salah satu bentuk pengendalian sosial secara persuasif. Jadi merupakan pengajaran tersebut dengan melakukan secara lemah lembut yang biasanya dilakukan kepada anak-anak yang masih belum mengetahui sifat yang sebenarnya apa yang dia lakukan. Hukuman mati merupakan hukuman denda yang menggunakan kekerasan dengan tujuan mengakhiri penyimpangan yang dilakukan secara berulang-ulang. Jadi hukuman ini dilakukan dengan berbagai kesalahan-kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan seseorang tersebut secara fatal yang tidak bisa diubah lagi, sehingga dia menerima hukuman yang pantas dan sesuai dengan apa yang dilakukan pelanggaran tersebut. Nah, itu dia mengenai materi pengendalian sosial dari saya. Semoga yang disampaikan dan bermanfaat dan menambah ilmu bagi rekan-rekan mahasiswa. Dengan kata terakhir, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan terakhir. Terima kasih.